Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apa semuanya baik? Alhamdulillah semuanya baik. Sekarang ibu ingin mengetahui siapa yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran hari ini. Coba kalian lihat teman sebangku kalian. Alhamdulillah ternyata siswa di kelas 5 ini bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, tadi yang paling dulu datang sekolah itulah yang akan menjadi pemimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang komponen ekosistem. Nah, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di dalam sebuah lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mencari informasi dan memahami secara rinci tentang komponen ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks non-fiksi yang bisa kalian lihat di gambar berikut. Nah, begitu juga kalian bisa melihat di buku siswa di halaman 3. Dari teks tersebut adalah teks non-fiksi, yang dimana teks non-fiksi ini mempunyai beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf di sana kita akan mencari informasi seperti gagasan utama atau pokok pikiran dari sebuah paragraf. Pokok pikiran itu adalah yang mendasar sebuah paragraf. Bagaimana caranya kita mencari pokok pikiran? Nah, caranya kita mencari pokok pikiran dari setiap paragraf ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, kita membaca teks secara utuh atau seksama. 2, memahami topik. 3, memahami hubungan antar kalimat. 4, menentukan kalimat utamanya. Kelima, mencatat hal-hal yang penting dalam paragraf. Nah, dalam mencari hal-hal penting, kita bisa menggunakan kalimat atau kata tanya. Kan kita menggunakan kata tanya seperti apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, dengan kata tanya tersebut, kita bisa mencari informasi dari sebuah paragraf. Coba cermati gambar tersebut. Apa yang kalian lihat? Itu adalah gambar ekosistem, yang mana di dalam gambar tersebut ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada udara, dan juga ada matahari dan yang lainnya. Nah, semua itu termasuk ekosistem. Ada 2 komponen dalam ekosistem. Pertama, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda-benda yang tak hidup dalam sebuah lingkungan. Contohnya, matahari, udara, air, dan juga tanah. Benda-benda itu tidak hidup. Kemudian komponen ekosistem biotik. Komponen ekosistem biotik ini adalah contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Yang intinya semua yang hidup itu biotik. Semua benda yang mati atau tidak hidup itu abiotik. Nah,
Sekarang kalian bisa membedakan mana abiotik dan mana biotik. Nah, sekarang ibu akan menayangkan sebuah gambar, yang mana di gambar ini ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ibu ini kalian akan menulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang dikeluarkan bukunya, disiapkan bukunya. Sudah? Ya. Coba lihat gambar samping. Nah, sekarang apa yang kalian cermati pada gambar tersebut? Apa ekosistem itu? Apakah gambar yang kalian lihat itu terdiri dari makhluk hidup semua? Sudah. Nah, jawaban kalian bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Sekarang ibu akan menayangkan sebuah teks, yang mana teks ini sudah ada di buku siswa. Coba kalian buka bukunya pada halaman 5. Sudah dibuka? Bacaan itu adalah jenis makanan hewan, yang mana di dalam teks itu berisi jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 2. Ada jenis makanan hewan pemakan tumbuhan dan ada jenis makanan hewan pemakan daging atau sesama hewan. Nah, yang mana dikatakan penggolongan hewan? Nah, sebenarnya penggolongan hewan itu ada tiga macam. Pertama ada namanya penggolongan hewan herbivora. Ada penggolongan hewan karnivora dan penggolongan hewan omnivora. Nah, penggolongan hewan herbivora ini adalah penggolongan hewan yang pemakan tumbuhan. Contohnya ada kelinci. Yang kedua ada namanya karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau. Nah, sedangkan kalau hewan omnivora, yang mana dikatakan hewan omnivora? Hewan omnivora itu adalah hewan yang memakan kedua-duanya. Yang mana maksudnya kedua-duanya? Ya, tumbuhan dan hewan atau pemakan daging. Contohnya apa? Monyet. Kalian bisa menentukan atau membedakannya ya, yang mana omnivora, yang mana karnivora, dan mana herbivora. Itu sesuai dengan makanannya apa. Itu sudah dibeda-bedakan. Nah, sudah paham? Nah, ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, silakan. Kalian akan menjawab LKPD-nya. Sebentar, ibu akan bagikan. Alhamdulillah, akhirnya kalian sudah memahami pelajaran hari ini. Ya, sekarang ibu minta kalian mengumpulkan LKPD-nya. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, nah kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirabbil